Perubahan yang besar selalu dimulai dengan langkah yang kecil, dan menurut saya, mengikuti Digital Internship 2025 merupakan langkah kecil yang paling berarti. Hai, perkenalkan, nama saya Hana Lelia Sadesa, biasa dipanggil Hana, mahasiswa aktif program studi administrasi bisnis semester 5 Universitas Brawijaya. 3 kata yang menggambarkan saya adalah komunikatif, adaptif, dan juga bertanggung jawab. Saya memiliki ketertarikan besar dalam bidang administrasi, komunikasi bisnis, dan juga public relations, serta telah menjalani berbagai peran organisasi dan pengalaman kerja yang menuntut keterampilan dokumentasi, komunikasi, dan juga koordinasi lintas tim. Beberapa pengalaman organisasi yang saya ikuti di kampus, yang pertama, sebagai Ketua Advokesma HMPS Adbis 2024. Saya memimpin 6 program kerja advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, menyusun laporan isu akademik dan akademik, lalu juga menjadi penghubung utama antara mahasiswa dan juga pihak prodi. Saya juga memfasilitasi forum diskusi mahasiswa dan juga survei kepuasan layanan kampus. Saya pernah menjadi staf ahli di Kementerian Advokesma EMUB 2024 sebagai penanggung jawab krisis center UB. Saya mendampingi mahasiswa yang mengalami krisis keuangan, membantu penyusunan dokumentasi bantuan, berkoordinasi dengan bikorat dan donatur, serta memastikan seluruh proses administrasi berjalan dengan rapi dan tepat waktu. Selanjutnya, sebagai Humas di Brawijaya Healthcare 2024. Saya menyusun dan mendistribusikan materi publikasi acara, lalu juga menjalinkan hubungan komunikasi dengan sponsor dan mitra, serta memastikan informasi tersampaikan secara tepat. Ini menuntut dokumentasi yang rapi dan komunikasi yang profesional, dua hal yang sangat dekat dengan peran administratif. Saya juga berkarir di bidang MC dan beberapa kali dipercayai oleh pihak kampus untuk membawakan acara kampus internal maupun eksternal seperti Brawijaya Scholarship Fair, XCMB Niaga Karir Festival, lalu juga Market Days, Lipo Plaza Batu, Yuaraja 2024, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Ini yang melatih saya dalam public speaking, pengelolaan rundown, serta berkoordinasi teknis secara rapi dan juga terstruktur. Selain memiliki pengalaman di kampus, saya juga memiliki pengalaman di dunia kerja. Salah satunya, saya pernah menjadi staf administrasi di Jasa Prima Logistik Bulog Bali tahun 2024 lalu, di mana saya mengelola input data pengiriman barang, lalu juga menyusun dokumentasi distribusi, serta berkoordinasi dengan tim operasional untuk memastikan setiap data akurat dan terdokumentasi dengan baik. Pengalaman ini langsung mencerminkan kemampuan administrasi profesional yang dibutuhkan di lingkungan korporat. Saya tertarik mengikuti Digital Internship Telkom 2025 ini karena Telkom Indonesia merupakan perusahaan BUMN terdepan di bidang teknologi dan transformasi digital. Dengan lingkungan kerja yang inovatif, profesional, saya melihat posisi administratif asisten ini sebagai peluang untuk mengasah keterampilan administratif dan komunikasi saya secara langsung di industri. Dengan pengalaman organisasi dan kerja yang saya miliki, saya berkomitmen untuk berkontribusi aktif, bekerja rapi, mendukung kelancaran operasional tim secara maksimal. Untuk kesibukan saya saat ini sebagai mahasiswa aktif sekaligus organisator kampus, saya juga menjaga keseimbangan fisik dan mental dengan traveling, hiking, naik gunung, atau sekedar jogging sore di sela waktu luang. Aktivitas ini membantu saya tetap fokus, disiplin, dan terorganisir. Nilai penting dalam menjalankan tugas administratif. Di luar itu, saya juga aktif membuat konten di Instagram maupun di TikTok, terutama seputar traveling dari kegiatan outdoor, lalu juga sekaligus pelatih saya dalam manajemen waktu, komunikasi visual, dan juga konsistensi dalam menyampaikan informasi. Keterampilan yang relevan untuk mendukung peran administratif asisten, terutama dalam hal publikasi, pengelolaan konten internal, maupun koordinasi digital. Project yang paling menarik yang pernah saya tangani adalah ketika saya menjadi Ketua Pelaksana Vokastory 2024, sebuah acara storytelling kampus yang dirancang untuk mengangkat kisah inspiratif dari berbagai elemen. Kenapa sih kalau saya bilang ini menarik? Jadi singkatnya, Vokastory ini itu kita kegiatannya menonton film. Nah, menonton film, lalu kita bedah film tersebut. Apa sih yang bisa kita ambil dari kisah yang tadi kita tonton? Nah, yang lebih menarik itu adalah tema yang kita ambil itu adalah tema anak SMA, di mana panitia dan juga pesertanya itu menggunakan atribut SMA. Itu membuat kita nostalgia ke zaman-zaman dulu waktu kita SMA. Seragam SMA yang sudah kita museumkan itu akhirnya kita gunakan kembali. Itu menjadi suatu hal yang kayak, wah, seneng banget itu kita.
Kendala utama dalam proyek Vokastori 2024 ini adalah perbedaan latar belakang dan juga cara kerjanya tiap panitia. Ini memicu perbedaan pendapat dan dinamika internal tim. Untuk mengatasinya, saya menerapkan evaluasi rutin, lalu juga pembagian peran yang jelas, serta mendorong diskusi terbuka agar setiap anggotanya ini merasa didengar dan tetap fokus pada tujuan bersama. Untuk hasilnya, alhamdulillah kita bisa mengumpulkan banyak peserta, lalu juga kita berkolaborasi dengan 5 mitra. Acara berjalan dengan sukses, peserta puas, dan saya mendapat banyak feedback positif dari dosen pembina maupun peserta. Bukan hanya saya, tapi juga semua panitia. Saya bangga dengan hasil kerja tim kami, dan saya merasa puas karena mampu mengelola event kompleks secara menyeluruh. Untuk menunjang seluruh aktivitas administrasi dan komunikasi, saya terbiasa menggunakan beberapa aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint dengan skala 8/10 digunakan untuk membuat laporan, rekap data, notulensi rapat, dan juga presentasi proposal. Lalu saya juga menggunakan Google Doc, Google Sheet, dan juga kalender dengan skala 8/10 digunakan untuk kolaborasi penjadwalan kegiatan dan juga kerja tim. Lalu saya juga menggunakan aplikasi Canva dengan skala 9/10 untuk desain publikasi acara, proposal, dan juga dokumentasi visual. Saya juga menggunakan CapCut dan VN dengan skala 8/10 untuk editing konten digital atau acara promosi organisasi. Dan selanjutnya saya menggunakan Trello untuk mengatur timeline project, job desk team, dan juga checklist harian. Saya percaya pengalaman organisasi, pekerjaan lapangan, dan juga kemampuan administrasi yang saya miliki akan menjadi kekuatan besar jika diberikan kesempatan untuk bergabung di Digistar Internship Telkom 2025 sebagai administratif asisten. Saya siap untuk belajar, bekerja, bertumbuh bersama Telkom Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di Digistar 2025. Bye-bye.